Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mulai video ini saya akan memberikan berbagai macam tutorial. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang elektronika dasar yang akan saya bagi dalam beberapa bagian. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, jangan lupa subscribe dan like serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Bagi yang ingin mempelajari seluk-beluk elektronika, pengenalan komponen elektronika beserta fungsinya itu sangat dibutuhkan, sebab semua alat-alat elektronika seperti radio, televisi, dan alat-alat lain itu disusun dan dirangkai dari komponen-komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC, dan alat-alat pendukung yang lain. Marilah kita bahas yang pertama tentang resistor. Tahanan atau resistor merupakan bagian atau komponen elektronika yang mempunyai fungsi untuk menahan arus dan mengubah arus menjadi energi panas. Resistor ini dibagi atas dua macam. Yang pertama adalah resistor tetap dan yang kedua adalah resistor variabel atau variabel resistor. Resistor tetap itu resistor yang mempunyai nilai tahanan tetap, tidak berubah dan nilainya dicantumkan dengan kode warna atau ditulis pada badan resistor. Yang kedua adalah resistor variabel, yaitu resistor yang mempunyai nilai tahanan yang tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan nilai yang diperlukan. Contohnya yang saya pegang ini adalah resistor tetap. Bentuknya ada yang kecil, dan ada yang besar. Kalau yang kecil nilai tahanannya berupa lingkaran-lingkaran warna atau gelang-gelang warna. Sementara untuk yang resistor yang besar nilai tahanannya ditulis pada badan resistor. Satuan dari resistor itu adalah ohm dan watt. Ohm untuk nilai tahanannya, sementara wattnya itu untuk daya yang dapat melewati tahanan tersebut. Pada resistor tetap itu ada 4 lingkaran warna. Warna yang keempat letaknya agak jauh dari warna lainnya. Lingkaran pertama menyatakan angka pertama sebagai puluhan. Warna lingkaran kedua menyatakan angka kedua sebagai satuan, dan warna ketiga menyatakan faktor perkalian atau menunjukkan banyaknya nol. Sedangkan warna lingkaran yang keempat adalah toleransi tahanan, yaitu kurang atau lebihnya nilai yang telah dinyatakan oleh warna lingkaran. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh di sini. Untuk menentukan nilai sebuah tahanan, kita dapat menggunakan gelang-gelang warna yang ada pada badan resistor. Gelang warna ini dimulai dari warna hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Untuk warna hitam itu adalah 0, coklat 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, dan emas adalah 5% dan 10%. Sebagai contoh kita akan menghitung nilai dari resistor yang ada pada gambar ini. Gelang pertama berwarna coklat, berarti nilainya adalah 1. Gelang kedua berwarna hitam, jadi kita lihat untuk gelang yang kedua warna hitam nilainya adalah 0. Dan gelang ketiga adalah warna jingga, itu nilainya 3. Tapi karena terletak pada gelang yang ketiga, itu artinya 3 angka 0. Jadi ini kalau dihitung menjadi 10.000 ohm.
Jadi lambangnya seperti ini. Gelang keempat adalah warna emas, dan itu berarti 5%. Jadi 5%. Jadi tambah atau kurang 5%. Jadi inilah nilai dari resistor pada gambar ini. Sementara yang berikut saya perlihatkan contoh yang lain, misalnya yang warna ini. Ini resistor dengan gelang pertamanya adalah kuning. Jadi kuning, warna kuning. Kemudian gelang kedua adalah warna ungu. Dan gelang warna yang ketiga adalah merah. Sementara yang keempat, gelang yang keempat adalah warna emas. Jadi kita lihat warna kuning pada gelang pertama itu 4. Yang ungu gelang kedua. Ungu yang kedua adalah 7. Dan warna gelang ketiga adalah merah, angka 2 berarti 20. Dan yang emas adalah 5%. Jadi ini adalah 4.700 ohm. Kalau disalin ke kilo ohm menjadi 4,7 kilo ohm. Biasanya hanya ditulis saja 4,7K. Lebih kurangnya adalah 5% sebagai toleransi. Jadi kita bisa lihat di sini, ini tahanan 4,7 kilo ohm. Penulisannya dalam skema biasanya menggunakan 4,7K atau 4K7 biasa juga seperti ini. Contoh yang berikut saya ambil lagi, misalnya yang warna dengan gelang warna pertama adalah merah, yang kedua juga warna merah, ya. Yang ketiga adalah warna kuning, yang keempat ini warna emas. Jadi warna merah gelang pertama adalah 2. Untuk merah gelang kedua tetap juga 2. Kuning warna ketiga gelang ketiga adalah 40 banyaknya. Dan emas adalah 5%. Sehingga ini adalah menjadi 220.000 ohm atau 220 kilo ohm. Ditambah toleransinya 5%. Jadi ini lebih kurangnya 5% dari 220 kilo ohm. Itu cara untuk menghitung nilai resistor dengan menggunakan lingkaran warna yang ada pada badan resistor. Perlu diingat bahwa nilai satuan terkecil dari resistor itu adalah ohm. Jadi lambangnya dilambangkan dengan simbol ohm. Kemudian untuk mengkonversinya seperti ini. 1 kilo ohm
itu sama dengan 1000 ohm. Yang lebih tinggi lagi atau yang lebih besar lagi adalah mega ohm. 1 mega ohm itu menjadi 1000 kilo ohm. Contoh berikut saya berikan lagi. Ini misalnya sebuah tahanan dengan warna yang gelang pertama adalah abu-abu, yang kedua adalah merah, dan yang ketiga adalah kuning, keempat adalah warna emas. Jadi yang pertama abu-abu, yang kedua adalah merah, berikut adalah kuning, dan yang terakhir adalah warna emas. Warna abu-abu itu nilainya adalah 8, merah adalah 2, kuning adalah 4, berarti 40, dan emas adalah 5%. Berarti ini 820.000 ohm atau sama dengan 820 kilo ohm dengan toleransi 5%. Yang berikutnya misalnya yang ini adalah sebuah tahanan dengan gelang yang pertama adalah jingga, yang kedua adalah putih, yang ketiga adalah merah, dan yang terakhir adalah warna emas. Maka nilainya adalah 3, 9, merahnya adalah, jadi putih itu nilainya 9, merah adalah 2, berarti 2 angka 0, emas 5%, maka nilainya adalah 3.900 ohm atau 3,9 kilo ohm dengan toleransi 5%. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan dalam penerapannya nanti kita akan mudah untuk menentukan nilai sebuah tahanan dengan menggunakan gelang yang ada pada badan resistor. Cara yang berikut untuk menentukan nilai tahanan sebuah resistor, kita bisa menggunakan satu software yang namanya Resistor Color Code. Sekarang adalah versi yang 21. Software ini adalah gratis. Di sini kita bisa menentukan untuk beberapa jenis tahanan atau beberapa jenis resistor. Yang pertama, resistor dengan 4 gelang. Jadi kita beri centang pada lingkaran ini. Kalau yang 5 gelang, kita centang yang kedua. Menentukannya sangat mudah. Kita tinggal melihat resistornya, kemudian memilih warna yang ada yang disediakan. Misalnya warna yang pertama, cincin yang pertama kita klik ini merah. Kedua lagi misalnya gelang yang kedua tetap warna merah. Yang ketiga misalnya tetap warna merah. Dengan cincin yang gelang yang keempat misalnya adalah warna emas. Ini gold. Sini. Maka nilainya adalah 2,2 kilo ohm dengan toleransi 5%. Kita misalnya mengambil warna pertama coklat, kedua adalah hitam, ketiga adalah jingga, dan yang keempat adalah emas. Maka nilainya adalah 10 kilo ohm. Bagaimana kalau misalnya warna pertama coklat, kedua hitam,
ketiga hitam, maka ini adalah 10 ohm. Bisa yang lainnya, misalnya warna pertama adalah warna biru, kemudian gelang kedua warna abu-abu, gelang ketiga misalnya coklat, maka ini 680 ohm. Software ini dapat juga digunakan untuk resistor 5 gelang. Di sini kita bisa lihat warna pertama misalnya coklat, kedua merah, yang ketiga misalnya hitam, yang keempat misalnya jingga, maka dia 120 kilo ohm. Yang kelima itu toleransi. Dia diambil misalnya toleransinya biasanya 1%, warna coklat, merah dia 2%, hijau 0,5%, biru 0,25%, kemudian ungu 0,1%, abu-abu 0,05%, warna emas 5%, dan warna perak dia 10%. Perlu diingat bahwa toleransi ini makin kecil, nilainya dari tahanan itu makin mendekati nilai yang tertera pada badan resistor. Misalnya rata-rata untuk resistor dengan 5 cincin atau 5 gelang ini menggunakan yang 1% atau 2%, jadi warna coklat atau warna merah. Oke, demikian untuk menentukan nilai resistor dengan menggunakan software resistor color code. Cara yang berikut itu yang biasa digunakan untuk mengukur resistor adalah dengan menggunakan multimeter. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi dulu jarum daripada multimeter. Kita letakkan pada ukuran kali 1 kilo ohm. Kemudian kita satukan penanya dan kita putar sampai menuju angka 0 tepat. Harus tepat angka 0. Kemudian kita gunakan untuk mengukur resistor. Saya ambil yang ini yang diukur. Jadi ini menunjukkan angka paling atas itu yang kita lihat itu menunjukkan angka 5, 4,8 kilo ohm, tidak sampai angka 5 ya. Karena kalau dilihat pada badan resistor ini adalah resistor dengan tahanan 4,7 kilo ohm. Yang berikut kita lihat ini. Kita ukur. Ini jarum jamnya hanya bergeser sedikit. Angka terakhir adalah 1 kilo. Dia terletak sesudah angka 200. Dan itu berarti 220 kilo ohm. Sesuai dengan yang ada di badan resistor, kita lihat warna merah, dan kuning. Berarti 22 dan 4 angka 0, 220 kilo ohm. Selanjutnya adalah resistor variabel atau variabel resistor. Contohnya di sini saya ambil adalah potensiometer. Potensiometer ini adalah resistor khusus dengan kontak geser yang dapat diatur. Melalui penggunaan kontak geser itu kita dapat membuat percabangan tegangan yang terjadi antara kaki-kaki dari potensiometer. Kalau kita lihat ini adalah potensiometer mono dengan 3 kaki. Ukurannya ada terletak pada badan daripada potensiometer ini adalah 50 kilo ohm. Yang berikutnya ini
yang stereo ukuran 10 kilo ohm, bentuk fisiknya kecil ya. Selanjutnya ini adalah potensiometer ukurannya 50 kilo ohm dengan bentuk fisik besar. Ini adalah potensiometer ukuran 50 kilo ohm dan CT stereo. Selanjutnya ini potensiometer mono tetapi dilengkapi dengan saklar on off, biasanya digunakan untuk radio. Yang berikut adalah potensiometer dengan model geser. Ini adalah yang 50 kilo ohm. Selanjutnya adalah variabel resistor yang berupa trim pot. Trim pot ini nilai tahanannya berubah-ubah. Untuk mengubahnya kita menggunakan obeng untuk memutarnya. Nilai tahanannya berubah sesuai dengan posisi daripada putaran. Nilai dari trim pot ini kalau kita lihat adalah 1 M atau 1 mega ohm. Selanjutnya dalam pembuatan skema rangkaian, komponen-komponen seperti resistor, potensiometer, VR, dan lain-lain itu masing-masing mempunyai simbol tersendiri. Untuk simbol resistor biasanya digambarkan seperti ini. Atau seperti ini. Kadang-kadang dalam rangkaian diberi huruf R. Untuk potensiometer simbolnya seperti ini. Atau digambarkan juga seperti ini. Dan dilambangkan dengan huruf P. Untuk VR simbolnya mirip dengan simbol dari potensiometer, namun perbedaannya terdapat pada garis yang di tengah. Biasa juga digambarkan seperti resistor tetapi ada garis di tengah. Nah, inilah simbol-simbol dari resistor, potensiometer maupun VR yang sering kita dapati dalam skema elektronik. Demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jumpa lagi pada video selanjutnya.